Pernah nggak kamu mimpi didatengin oleh arwah yang udah meninggal? Dan dia datang di mimpi kamu memang untuk memperingatkan kamu tentang sesuatu hal. Episode kali ini aku mau cerita pengalaman satu anak kos yang mimpi didatengin oleh penghuni-penghuni kos sebelumnya yang sudah meninggal. Dengerin ya. Nah ya, punya cerita lagi. Cerita menakutkan ini aku alami kurang lebih 1 bulan yang lalu. Ketika aku masih ngekos di kosannya Pak Barjo. Aku menempati kamar nomor 8, posisinya pas di samping kamar mandi. Kamarnya tidak sempit, tapi terlihat aut-autan. Maklum aja, namanya juga kos anak cowok. Saat itu aku baru pulang dari kampus. Kurang lebih sekitar jam 4 sore. Dan aku bertemu dengan Pak Barjo di halaman kos. Beliau menghampiri dan menagih uang kos yang aku sudah menunggak selama 2 bulan. Tapi karena perasaan itu aku capek sekali dengan semua kegiatan kampusku, aku bilang besok aja Pak. Sebenarnya udah ada uangnya, tapi aku terlalu males jalan ke ATM. Rasanya pengen segera mandi dan tidur. Setelah sampai kamar, ternyata rencanaku untuk mandi bubar. Aku terlalu capek dan ngantuk. Aku langsung tidur. Dan pada saat itu, aku bermimpi. Pertama, aku mimpi didatangi oleh orang bernama Anto. Waktu itu dalam mimpiku, Anto bertanya, "Andi, kamu ngekos di rumah Pak Barjo?" "Iya," jawabku. "Mas siapa ya? Saya kayaknya nggak pernah lihat Mas deh selama ngekos di sini." "Oh, saya di kamar depan," dia bilang gitu. Setelah itu, dalam mimpiku juga, Anto langsung berpamitan. Tapi dia berpesan, "Kamu jangan macem-macem ya di kosan Pak Barjo." Setelah bicara begitu, Anto langsung berlalu pergi. Aku terbangun. Setelah terbangun, aku merasa heran. Karena mimpiku terasa sangat nyata. Aku ingat aku bahkan sempat berpikir, namanya si Anto ini kok asing ya? Aku tidak pernah bertemu dengan orang ini di kosan. Tapi karena aku masih ngerasa capek dan ngantuk sekali, aku tidur lagi. Aku langsung terlelap. Dan lagi-lagi aku bermimpi. Kali ini aku bertemu dengan yang namanya Panjul. Dia juga menanyakan hal yang sama dengan Anto tadi. Dan dia menjawab, "Aku di kamar nomor 7. Kemudian Panjul berpamitan dan lagi-lagi memberikan pesan, "Jangan macam-macam sama Pak Barjo." Saat itu aku kembali terbangun lagi. Masih dengan perasaan aneh yang tadi, rasanya mimpi yang sangat nyata. Tapi aku berpikir, kamar nomor 7 kan sebelah kamarku. Aku tahu betul tidak ada penghuninya, karena tidak pernah ada kehidupan dari kamar sebelah itu. Meski masih merasa aneh, aku kembali tidur. Rasa lelah di badanku tidak bisa kubohongi. Dan kembali aku tertidur lagi. Kali ini aku bermimpi bertemu dengan seorang gadis bernama Nita. Dia memakai seragam SMA. Ketika dia mempertanyakan apakah aku kos di tempat Pak Barjo, lagi-lagi aku jawab bilang iya. Nita berpesan, "Jangan lupa dibayar uang kosnya." Aku tanya, "Kamu siapa? Kok pakai baju SMA?" Dia bilang dia anaknya Pak Barjo. Ya, aku kebangun lagi, masih dengan perasaan aneh yang sama. Dan aku berpikir, setauku Pak Barjo anaknya cuma 1 dan itu laki-laki. Jadi Nita ini siapa? Aku mengabaikan perasaan aneh itu dan tidur lagi. Tapi kali ini mimpiku berbeda. Pada mimpi yang keempat ini, mereka bertiga datang bersamaan. Tapi kedatangan mereka kali ini berbeda dengan yang sebelumnya. Mereka datang dengan tampang yang sangat mengerikan,
bau anyir darah, dan mereka mengejarku. Aku balik badan, berlari sekuat tenaga yang aku bisa. Lalu aku terbangun saat mendengar azan maghrib. Aku terbangun dengan keringat yang membanjiri seluruh pakaian yang aku kenakan saat itu. Aku duduk tertegun, berpikir keras, itu tadi apa? Karena sudah waktunya maghrib, aku segera keluar kamar, niat hati ingin mandi. Di depan kamar mandi aku bertemu dengan Rio. Rio ini mahasiswa semester akhir yang sudah bertahun-tahun lamanya ngekos di tempat Pak Barjo. Mas Rio, emang di sini ada anak kos yang namanya Anto dan Panjul ya? Rio tampak kaget mendengar pertanyaanku. Sebelum dia menjawab, aku sudah mempertanyakan lagi. Emang iya, Pak Barjo punya anak namanya Nita? Saat itu ekspresi wajah Rio terlihat sangat kaget. Dia lalu mengajakku pergi. Aku bilang, tapi aku belum mandi mas. Ya udah mandi dulu aja. Nanti habis mandi sholat maghrib ketemu aku ya di depan. Singkat cerita, aku dan Rio sudah duduk di angkringan di depan gang yang mengarah ke kos kami. Sambil memesan minuman, Rio menceritakan hal-hal yang membuatku membelalakan mata. Ternyata Anto itu memang benar penghuni kosan kami. Tapi Anto ini sudah meninggal 3 tahun lalu karena overdosis. Sedangkan Panjul, ia sama-sama penghuni kosan kami, sudah meninggal 2 tahun yang lalu karena kecelakaan. Dan terakhir, Nita. Betul dia anaknya Pak Barjo yang lagi-lagi sudah meninggal 1 tahun yang lalu karena tabrak lari. Rio mempertanyakan kenapa aku bisa tahu nama-nama itu, padahal aku baru beberapa bulan ngekos di tempat Pak Barjo. Saat itu aku merasakan bulu kuduku berdiri. Rasanya punggung dan leher belakangku seperti diguyur air dingin dan basah kuyup. Aku pun menceritakan perihal mimpiku ke Rio. Hal yang tak disangka keluar dari mulut bapak penjaga angkringan. Dia bilang, apa mungkin mereka jadi tumbal pesugihan ya? Karena meninggalnya berurutan setiap tahun. Saat itu aku dan Rio hanya bisa saling berpandangan dengan bingung. Lalu bapak angkringan ini bercerita. Beberapa tahun sebelumnya, Pak Barjo ini adalah orang yang sangat kekurangan. Tapi kemudian dia tiba-tiba bisa membangun kos-kosan dengan besar dan perekonomiannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Akhirnya di daerah itu Pak Barjo digosipkan memiliki pesugihan. Aku sendiri tidak tahu apa yang terjadi dan memilih untuk tidak mencari tahu. Satu yang pasti, keesokan harinya aku langsung membayar tunggakan uang kosku ke Pak Barjo. Dan itu juga hari terakhir aku menginjak kos Pak Barjo. Ya, aku langsung pindah hari itu juga. Itu dia teman-teman ceritanya. Gimana? Percaya nggak kalian sama yang namanya pesugihan? Aku belum pernah lihat yang namanya pesugihan atau kenal dengan orang yang mengalami atau melakukan pesugihan. Tapi ini 2026 nggak sih? Atau emang masih banyak yang melakukan praktik itu? Kayaknya tahun 2026 lebih banyak yang ngelakuin money laundering nggak sih dibanding pesugihan? Oke deh, itu aja ceritanya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.